semuanya, selamat datang di Dia Diskusi Ekonomi Terkini. Nah, kali ini aku agak beda nih. Jadi hari ini aku bakal review buku-buku ekonomi. Nah, yang pertama itu dimulai dari buku judulnya Nudge. Nah, buku ini ditulis oleh Richard H. Taylor dan temannya Cass R. Sustein. Nah, buku ini itu isinya tentang bagaimana kita meningkatkan keputusan kita tentang kesehatan, kekayaan, dan tentunya kebahagiaan. Nah, buku ini tuh menurut aku bagus banget. Jadi aku udah selesai baca ini, dan ini ekonomi banget sih, tapi lebih ke ekonomi behavior gitu. Jadi kita belajar tentang perilaku manusia gitu di dalam sini. Nah, coba kita lihat di bab pertama. Bab pertama itu ngomongin tentang dua sistem otak manusia. Jadi manusia itu punya dua sistem otak, yaitu yang reflektif dan otomatis. Nah, kalau otomatis itu kayak refleks gitu loh. Jadi kayak kita, misalkan kita melihat anjing yang lucu, tanpa sadar kita tersenyum gitu. Nah, itu namanya otomatis. Jadi itu terjadi di alam bawah sadar kita. Nah, sedangkan kalau yang otak kita satu lagi, yang reflektif, itu kita perlu waktu. Nah, jadi reflektif itu biasanya kita pakai untuk berpikir, seperti mengerjakan soal, mengambil keputusan. Nah, itu menggunakan otak kita yang reflektif. Nah, kalau yang otomatis, dia juga sifatnya cepat, karena di alam bawah sadar kita kan, jadi dia keluar begitu aja. Dan kalau reflektif itu lambat, karena kita perlu waktu untuk berpikir. Tapi otak kita yang tadinya berada di bagian reflektif bisa loh menjadi otomatis. Misalkan nih, awalnya kita belajar bagaimana cara berenang, kita membutuhkan waktu kan yang lama teknik-tekniknya, tapi saat kita sudah terbiasa, otomatis ketika ketemu air mau berenang tinggal gini aja nih gayanya. Jadi udah dari reflektif pindah ke otomatis gitu. Nah, itu salah satu pembahasan yang ada di buku ini. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan menarik yang ada di buku ini. Silahkan dibaca ya. Nah, review selanjutnya itu buku tentang The Happiness Equation. Jadi buku ini ditulis oleh Nick Petrie. Jadi buku ini tuh semuanya tentang kebahagiaan gitu. Gimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan dari sisi ekonominya gitu. Nah, di buku ini ada salah satu pembahasan yang menarik menurut aku. Jadi di buku ini tuh cerita ada dua orang, dia sepasang kekasih gitu, udah lama bersama, udah 10 tahun, dan tiba-tiba salah satu pasangannya itu meninggal. Nah, terus dia pasti sedih banget dong, udah mencetak memori banyak banget sama pasangannya, terus tiba-tiba pasangannya meninggal. Nah, di hari pertama saat pasangannya meninggal, dia merasa sedih banget nih, udah ngerasa kayak hampir putus asa gitu. Nah, tapi pas hari yang ketiga, dia tiba-tiba dapat sejumlah uang yang menurut dia besar banget, dan ternyata itu asuransi dari pasangannya, asuransi karena pasangannya telah meninggal gitu. Nah, tiba-tiba orang ini tuh ngerasa bahagia gitu. Jadi dia udah gak terlalu sedih lagi, udah gak terlalu terpuruk gitu. Nah, kata buku ini sebenarnya dengan adanya asuransi atau uang yang masuk itu bukan mengganti kematian pasangannya itu, karena ya buat apa orang udah mati terus dibayar, dikasih uang gitu. Nah, jadi asuransi itu sebenarnya ngebayar kebahagiaan seseorang yang ditinggalkan oleh orang tersebut gitu. Menarik banget kan? Dan ada juga kejadian gimana kalau misalkan kita hidup di suatu kehidupan yang menurut kita yang perfect, dimana kita memiliki kekayaan dan kita memiliki pasangan yang sesuai dengan keinginan kita.
Namun bagaimana jika sebaliknya kita memiliki kehidupan yang tidak sesuai keinginan kita? Apakah lebih bahagia yang satunya atau yang satunya lagi? Cari jawabannya di buku ini ya. Nah, karena udah selesai nih 2 buku ini aku review, jadi see you in the next video.